Shalom, damai Kristus beserta kita. Kali ini kita akan menutup bulan Juli dengan sebuah video intermezzo saja. Gak berat-berat, gak panjang-panjang. Sebenarnya nanti bulan Agustus dan September saya mau ambil cuti menghamili. Kalau cewek kan ada cuti hamil, saya cowok, cutinya menghamili. Saya mau break sejenak dari YouTube. Rekonsiliasi dengan Tuhan, bukan dengan paus. Saya tidak akan kompromi dengan kerajaan Vatikan. Saya mau rekonsiliasi dengan Tuhan. Tapi entahlah apa kata nanti. Karena terakhir saya melihat ada orang benar yang mulai gegabah bicara tentang Trinitas, Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, satu Allah, tiga pribadi. Saya sangat mengerti kalau Trinitas itu sebuah ajaran yang sulit untuk dihilangkan, karena sudah ditanam bertahun-tahun, berabad-abad. Itu sebabnya ada yang namanya musim menabur dan ada yang namanya musim menuai. Musim menabur ditanam, musim menuai dicabut. Masa transisi saat ini adalah memisahkan apa yang sudah matang dengan yang masih hidup, untuk kemudian dikumpulkan kembali. Yang benar kumpul dengan yang benar, yang fasik kumpul dengan yang fasik. Dan percayalah saya, Trinitas itu dusta iblis. Engkau orang benar, saya tahu itu. Engkau sudi melihat video saya, yang notabene saya ini bukan siapa-siapa. Engkau orang besar, channelmu juga lebih besar dari channel saya. Penontonmu berjuta-juta, penonton saya hanya belasan. Kenapa engkau masih mengikuti channel saya? Karena engkau orang yang betul-betul sedang mencari kebenaran akan firman Tuhan. Engkau tidak peduli dengan kuantitas, tapi kualitas. Bukan Yohanes Pembaptis yang datang pada Yesus, tetapi Yesus yang mendatangi Yohanes Pembaptis. Engkau menerapkan style Yesus. Yang besar mendatangi yang kecil. Terpujilah nama Tuhan. Saya yang kecil disamperin orang-orang besar. Terpujilah nama Tuhan. Yang kecil menjadi penguji yang besar. Terpujilah nama Tuhan. Sudikah yang besar ditegur yang kecil? Terpujilah nama Tuhan. Saya menangis ketika mengetahui bahwa saya berada di lingkungan orang-orang besar. Kita disatukan dalam roh. Saya tidak tahu siapa kalian satu persatu, tetapi saya tahu siapa kalian satu persatu. Dan untuk engkau, ya, ini untuk engkau. Jika engkau masih melihat video ini, pesan ini adalah untukmu. Dan pesan saya adalah, aku tahu besok Sabtu atau Minggu, engkau akan khotbah tentang Trinitas, tentang entitas Yesus. Pesan saya, tahanlah, jangan terburu-buru, jangan gegabah, bijaksanalah. Engkau belum mengerti apa itu Trinitas, Tritunggal Maha Kudus. Tahanlah mulutmu untuk bicara. Baik, saudara-saudariku yang terkasih,
Hari ini kita tidak akan bicara tentang Trinitas. Nanti saja setelah video ini. Kalau Tuhan berkehendak dan saya masih boleh bernafas, saya akan buat lagi video tentang Trinitas. Dan kita akan bicara Trinitas panjang lebar nanti di video itu saja. Mungkin 5 jam, 6 jam, 7 jam, sampai kalian muntah berdarah-darah. I don't care. Saya tidak akan kompromi. Saya tidak mau rujuk kembali dengan ajaran Vatikan, yaitu Trinitas. Keluarlah kalian wahai umatku. Keluarlah dari Babel. Jangan kalian mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Baik saudara, hari ini kita akan bicara tentang rohaniawan dan agamawan. Kita hanya intermezzo saja. Dunia sedang distorsi. Kemana ini arahnya? Orang bilang teori konspirasi, tatanan dunia baru, New World Order. Teori. Betul saudara, ini hanya teori. Namanya juga teori konspirasi. Masa iya sih dunia yang begitu luas ini hanya dipimpin oleh satu orang? Kan begitu ya? Rasanya gak masuk akal dah. Indonesia gak ada dong. Australia hilang dong. Amerika, Cina, Rusia, Ukraina, Perancis, India, Arab, Zimbabwe. Kemana itu semua negara? Masa presidennya mau begitu saja menyerahkan kekuasaannya pada satu orang? Kira-kira. Pertanyaannya kan begitu saudara. Ilmu kira-kira lagi ini. Dan di sini kita tidak sedang membahas teori konspirasi. Tapi saya mau menunjukkan sejenak apa itu dunia sedang distorsi. Kita lihat di layar monitor. Yang warna putih itu kita sebut saja alam roh. Dan yang warna biru itu kita sebut saja alam dunia. Rohani dan duniawi. Alam roh dan alam dunia itu berbeda. Rohani ya rohani, duniawi ya duniawi. Tidak bisa bersatu. Ibaratnya itu seperti terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Tetapi benarkah rohani tidak bisa bersatu dengan duniawi? Saya katakan benar. Lah kalau benar, terus gambar yang gede itu apa? Kok alam roh bisa bersatu dengan alam dunia dan tengah-tengahnya warna hijau jadi distorsi? Itu adalah alam dunia yang sedang berusaha disatukan dengan alam roh dalam tanda petik. Sekali lagi, alam roh dalam tanda petik. Kalau kedua alam itu sampai benar bisa bersatu, itulah tatanan dunia baru. Tidak ada yang namanya alam roh dan tidak ada yang namanya alam dunia. Hanya ada satu alam saja, dan itu satu pemimpin. Baik alam dunia maupun alam roh dipimpin oleh satu pemimpin. Dan saya akan mulai dari kata rohaniawan saja dulu. Kalian senang kan belajar kata-kata? Gabriel berasal dari dua kata. Gabra yang artinya benteng pelindung. Dan El yang artinya Tuhan. Eloah bentuk tunggalnya. Kalau bentuk jamaknya menjadi Elohim.
Jadi arti Gabriel itu adalah Tuhan bentengku atau Tuhan perisaiku. Seneng ya? Kalau kalian belajar dari saya akan ajari kalian Hono Coroko Doto Sowolo. Bercanda saudara. Kali ini kita tidak serius-serius amat. Tidak serius bukan berarti kita anggap sepele. Carilah perkara-perkara yang di atas. Tapi gak apa-apa, namanya juga belajar. Kita belajar supaya tidak mudah dibodohi oleh dunia. Kan begitu bosku. Dan kita belajar tidak perlu jauh-jauh sampai ke negeri Cina. Yang lokal-lokal saja dulu. Indonesia. ACI, aku cinta Indonesia. Dan kita akan belajar apa itu rohaniawan, agamawan, budayawan, sejarawan, negarawan, dermawan, hartawan, dan kawan-kawan. Tidak, saya bercanda lagi. Hanya dua saja, yaitu rohaniawan dan agamawan. Tapi biar mantap, kita lebay sedikit. Hartawan. Apa itu hartawan? Hartawan berasal dari kata harta. Apa itu harta? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, harta itu artinya barang yang menjadi kekayaan atau barang milik seseorang. Jadi hartawan itu apa? Masih menurut Kamus Bahasa Indonesia, hartawan itu adalah pemurah hati atau orang yang suka berderma. Sebelum kita masuk pada rohaniawan dan agamawan, kita punya satu kata lagi, yaitu duniawi. Apa itu duniawi? Duniawi berasal dari kata dunia. Apa arti dunia? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, arti dunia adalah cek akeh nih rek. Ada 6. Saya bacakan satu saja. Sisanya kalian bisa cari sendiri di kamus. Dunia adalah bumi dengan segala sesuatu yang ada di atasnya, atau tempat kita hidup, atau segala yang bersifat kebendaan yang tidak kekal. Sudah, itu saja. Itu arti dunia. Jadi duniawi itu apa? Hal yang bersifat dunia, hal yang tidak kekal. Sekarang kita cari rohaniawan. Rohaniawan berasal dari kata rohani. Apa arti rohani? Ada 2. Yang pertama artinya roh. Yang kedua artinya berkaitan dengan roh. Sekarang kita cari roh itu sendiri artinya apa? Yang pertama adalah sesuatu unsur yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya hidup atau kehidupan. Bisa juga diartikan sebagai nyawa. Arti yang kedua adalah makhluk hidup yang tidak berjasad tetapi berpikiran dan berperasaan. Yang ketiga sebagai kiasan yang artinya semangat. Itulah arti roh menurut Kamus Bahasa Indonesia. Jadi arti rohaniawan itu apa? Ada 2. Yang pertama, orang yang mementingkan kehidupan rohani daripada yang lain. Yang kedua, orang yang ahli dalam hal kerohanian.
Sekarang kita cari agamawan. Agamawan berasal dari kata agama. Apa arti agama? Ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya. Jadi agamawan itu apa? Ahli agama. Pertanyaannya sekarang, apakah sama seorang rohaniawan dengan agamawan? Jelas beda. Agama itu sistem yang mengatur tata keimanan. Kalian punya iman? Punya. Iman kalian diatur oleh sistem. Apa sistem bisa diubah? Bisa. Siapa yang bisa mengubah? Ahli agama. Agama inilah yang akan disatukan oleh dunia. Agama inilah sebenarnya yang saya maksud dengan alam roh dalam tanda petik tadi di atas. Karena orang bicara agama itu identiknya dengan sesuatu yang rohani. Padahal rohani dengan agama itu berbeda. Kita lihat di layar monitor. Saya sudah buatkan definisi-definisi menurut Kamus Bahasa Indonesia tentang ketiga hal tadi. Alam roh dengan alam dunia tidak akan pernah bisa bersatu. Kenapa? Karena kalian lihat, dunia itu sesuatu yang tidak kekal. Tidak kekal itu bisa mati. Dunia menuju pada kematian. Tetapi roh, kalian bisa lihat, unsur dalam jasad yang membuat hidup. Roh menuju pada kehidupan. Atau dalam pengertian yang kedua, kalian lihat, tidak ada jasadnya, tapi dikatakan makhluk hidup. Alam roh hidup, alam dunia mati. Alam roh tidak akan pernah bisa bersatu dengan alam dunia. Terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Orang hidup gak bisa bertemu dengan orang mati. Tetapi agama bisa bersatu dengan dunia. Kenapa? Sebab agama itu sistem. Dunia ini penuh dengan sistem. Dulu sistem komputer pakai DOS, pakai disket. Kemana sekarang itu sistem? Kalau gak mati, nafasnya Senin Kemis. Lalu ada Windows 98 misalnya. Mati diganti dengan Windows XP. Mati diganti dengan Windows Vista. Mati diganti dengan Windows 2023 barangkali. Kalian bisa lihat HP kalian sendiri. Ada pembaharuan sistem. Sistem yang lama akan kemana? Mati. Pemerintahan itu sistem. Orde lama mati, diganti orde baru. Orde baru mati, diganti orde reformasi. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi pemerintah-pemerintah. Itulah sistem. Dan agama itu juga sistem. Kalian lihat sendiri pengertian agama. Sistem yang mengatur keimanan. Sistem berubah, iman kalian bakal berubah. Lihat pengertian selanjutnya.
serta mengatur tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya. LGBT akan menjadi contoh nyata untuk hal ini. Dulu juga sudah ada contoh. Apa misalnya? Alat kontrasepsi. Terjadi pro dan kontra dalam urusan beragama. Betul. Romo, boleh gak pakai pil KB? Gak boleh. Kan demi kebaikan, Romo. Oh, kalau demi kebaikan, boleh deh. Diatur gak itu iman? Diatur. Berubah gak itu iman? Bisa berubah. Iman seseorang agamawan diatur dalam agama. Iman seorang rohaniawan diatur oleh roh. Pak Pendeta, boleh gak pakai kondom? Saya bingung, Pak Pendeta. Kan Tuhan berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak. Pendetane juga bingung mau jawab apa. Kenapa tidak bertanya pada Yesus? Bukankah kalian berkata Yesus itu hidup? Cari Yesus. Yang lalu biarlah berlalu. Kita lihat saja ke depan. LGBT. Begitu Paus mengesahkan perkawinan sesama jenis, semua agama akan ikut. Tempat ibadah akan dipenuhi para LGBT. Mau itu Protestan, Islam, Hindu, Buddha, semua akan ikut. Itulah kehidupan orang yang beragama. Mengikuti sistem, bukan kehidupan orang yang berohani. Satu agama ada yang melopori, semua ikut. Itu namanya ikut arus dunia. Bukan manusianya yang kita benci, tetapi dosanya. Itu sulit. Membenci dosa tanpa membenci manusianya itu sulit. Maka cari Yesus. Yesus bisa memilah-milah dengan tipis sekali, sehingga kalian bisa membenci dosa tanpa membenci manusianya. Yesus pernah berkata, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kalau kita benar-benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, suka tidak suka sebenarnya kita ini sedang ngeroh. Itu menurut pendapat saya pribadi. Dasar saya adalah Katolik. Gak pernah diajar dan gak pernah dengar yang namanya ngeroh. Baru tahu ya setelah saya mengalami sendiri. Dan masih menurut pendapat saya pribadi, ngeroh ini memang tidak bisa diajarkan. Tapi ironis, karena lagi-lagi masih menurut pendapat saya pribadi, ngeroh itu dibutuhkan. Ngeroh tidak bisa diajarkan, tetapi ngeroh itu dibutuhkan. Ironis. Diperlukan tapi tidak ada yang bisa mengajari. Cari Yesus. Yesus itu hidup. Dia satu-satunya yang bisa mengajar bagaimana ngeroh. Kalau kita juga menyembah Bapa selain dalam roh dan kebenaran, kemungkinan besar kita sedang menyembah Bapa itu dalam agama. Yesus pernah berkata, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya,
padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Agamawan adalah ahli agama. Rohaniawan adalah ahli roh. Agama itu sendiri adalah sebuah sistem. Roh itu sesuatu yang memberi hidup. Sistem bisa berubah. Hidup itu kekal. Cari agama, hidup kalian akan terombang-ambing. Sebab ajaran agama mudah berubah. Cari Yesus, kalian akan mendapatkan hidup. Dan hidup itu kekal. Shalom.